datang kembali di channel saya, Nita Gunawan, ya, wanita berguna dan menawan. Itu singkatannya Nita Gunawan, ya. Oke, sekarang ini saya mau ngajak teman-teman untuk pergi ke satu tempat di daerah North California, yaitu Sacramento. Nah, sekarang kita lagi ada di Freeway 5 bersama dengan suami yang ganteng, suami yang setia, yang tersayang, terkasih, dan tercinta, yang selalu ada mendampingi, namanya Bapak Rudi Gunawan. Nah, kita saat ini lagi perjalanan di Freeway 5, ya. Freeway 5 itu freeway yang biasa menghubungkan Southern California dengan North California, ya. Jadi Sacramento itu dekat sama San Francisco, jadi 2 jam dari San Francisco kira-kira, ya. Saya juga kurang pastinya tahu, yang jelas kira-kira 2 jam kali ya dari San Francisco. Nah, kita perjalanan ke sana ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Jadi nanti kita lihat ya apa aktivitas kita. Sacramento itu mungkin ada belum yang tahu bahwa Sacramento itu adalah kota yang sangat penting. Kenapa? Saya bilang sangat penting karena Gubernur California adanya di sana. City Hall-nya ada di sana, Mas Dedi. Capitol Hall, Capitol apa sih namanya? Pokoknya administrasi untuk seluruh California itu di Sacramento. Jadi Sacramento ini pusat pemerintahan seluruh California. Nah, California ini kan besar, ya. Ada LA, ada San Francisco, ada San Diego, itu California. Ada Riverside, ada San Bernardino, ya, ada kota-kota besar lainnya gitu ya. Nah, dan ada San Jose. Nah, itu kota-kota atau county-county atau daerah-daerah yang di bawah administrasi California. Nah, pusat pemerintahannya ada di Sacramento. Memang Sacramento tidak terlalu terkenal seperti LA atau San Francisco, karena memang di situ kayak seperti Washington DC-nya untuk seluruh Amerika. Nah, ibu kotanya Amerika itu kan USA itu Washington DC. Nah, Sacramento itu sama seperti kira-kira Jogja lah. Bukan Jogja ya, Semarang kali ya. Kan Jawa Tengah itu kan provinsi. Ibu kotanya di mana? Pusat pemerintahnya di mana? Di Semarang. Jadi gubernurnya ada di mana? Ada di situ gitu. Nah, taruhlah Sulawesi Utara lah ya, gampang lah ya karena saya tahu. Nah, Sulawesi Utara itu kota administrasinya di mana? Di Manado. Jadi gubernurnya tinggal di mana dan berkantor di mana? Di Manado. Nah, sama ini juga gitu. California, LA itu hanya satu kota. Jadi bukan pusat administrasi, bukan tempat pemerintahan, tapi itu salah satu tempat seperti kalau Jawa Tengah tuh Semarang kotanya, tapi tempat wisata itu Jogja, nah kayak gitu. Jadi Sacramento kalau perlu pemerintahan atau apapun ada di Sacramento gitu ya. Nanti kita lihat ada apa aja di sana. Kita udah pernah ke sana ya sekali ya. Udah pernah ya kita ke Sacramento ya sama anak-anak dulu, tapi udah lama sekali, udah lama banget deh. Kita lihat perkembangannya, kayaknya udah 10 tahun kita nggak pernah kesana lagi karena memang nggak pernah ada kepentingan. Mungkin ini awal dari kepentingan kita berikutnya besok-besok, jadi other destination yaitu Sacramento. Oke, kita lanjut lagi ya kalau udah sampai di Sacramento. Oh ya, mau kasih lihat ini Freeway 5 di mana kita sekarang berada. Ini daerah pertanian. Jadi kalau pertanian California adanya di sini farm. Nah, jadi farm di sini tuh ya begini, ini masih belum ada yang punya nih tanahnya. Siapa mau beli boleh, ya
Nah, jadi sepanjang jalan ini ada farm, ada pertanian, peternakan sapi, peternakan kambing, ayam, daerah sini namanya daerah masih masuk ini ya, kota Fresno kali ya, kekuasaan Fresno ya, saya kurang tahu juga, tapi yang jelas kekuasaan Fresno atau Bakersfield. Nah, mereka biasanya di pinggir-pinggir ini, nanti ada di depan kali ya, itu nanam pohon-pohon. Jadi California tuh terkenal dengan buah-buahan yang bagus-bagus, dan seluruh Amerika juga saya rasa terkenal produksinya yang bagus-bagus dan kualitasnya baik gitu ya. Nah, kalau di California kebanyakan kali buah ya, tapi misalkan kalau daerah Idaho itu terkenal dengan kentangnya. Kalau kentang dari sana, kalau buah-buahan di sini seperti orange, California orange ya. Nah, di sini tempatnya terus peach, tangerine, plum, macam-macam sini. Jadi ada anggur juga dari California ya, ada grapes, semua ada pertaniannya. Jadi ini daerah pertaniannya California. Kebanyakan di sini orang kalau mau bertani ya. Kita belum ketemu nanti di depan. Ada pohon almond, ada pohon pertanian apa ya, pistachio atau apa ya, banyak sih ya, jagung kadang-kadang ya, alpukat. Nah, pertanian itu di sini, mereka bertaninya di sini. Jadi ya begitulah. Tapi tumben lagi kosong, kayaknya biasanya kalau udah mau musim fall mereka udah panen, nanti ini diratain. Jadi mereka udah panen, udah kosong begini dipanen ya, nanti dia tumbuh, dia gemburkan lagi tanahnya supaya ditanam tanaman yang baru, biasanya begitu. Jadi ini mungkin dalam masa fall beberapa tanaman farmnya dia harus ganti musim tanamnya. Jadi kalau seperti kayak ada waktu-waktu yang baik untuk musim nanam jagung, itu bulan apa aja sampai bulan apa, nanti di tanah yang sama tuh akan digali lagi, dibongkar lagi, dia akan nanam misalkan dia ganti dengan bawang, dia ganti dengan macam-macam. Jadi satu petani itu tidak hanya satu produce ya, tapi dia bermacam-macam. Dia harus pintar mengolah karena di sini musimnya berbeda dengan Indonesia ya. Jadi kalau musim summer dia bagusnya tanam apa, musim fall dia bagusnya tanam apa, dan winter bagusnya tanam apa. Nah, itu ada musim-musimnya gitu ya. Nanti kita lihat pertanian di depan ya. Ini lagi pada kosong ya, jadi mereka lagi pada udah habis panen dan lagi digemburkan ya. Nah, ini perjalanan kalau melihat ya, ini Freeway 5 sedang ada perbaikan di sana. Jadi sebenarnya ini jalur kita dipakai jadi untuk 2 jalur gitu. Sebelah kiri itu, yang sebelah sana tuh lagi diperbaiki. Ya begitulah teman-teman, nanti lihat apa yang terjadi di depan, nanti dijelasin lagi ya. Oke. Nah, ini loh perkebunannya nih. Jadi sepanjang jalan ini perkebunan semua. Tuh, ini tanaman kayaknya peach atau pear atau apa. Nah, ada anggur, ada ini anggur yang sebelah kanan. Jadi perkebunannya tuh luas, ratusan hektar gitu untuk satu petani di sini. Tidak sama seperti petani di Indonesia. Petani di sini kaya-kaya. Kalau udah dibilang petani itu kaya. Justru petani di sini yang lebih kaya daripada orang biasa. Kebanyakan mereka, karena mereka untuk bertani begini aja memerlukan ratusan hektar tanah. Belum peralatannya, kebanyakan mereka punya sendiri peralatan traktornya atau apa. Jadi untuk mengelola perkebunan yang ratusan hektar ini, petani-petani ini keluarin kocek yang banyak. Belum pekerjanya, belum alat-alatnya, alat beratnya.
belum nanti hasil panennya, produksinya dibawa kemana. Nah, jadi kebanyakan petani, kalau dibilang petani di Amerika itu makmur ya. Jadi teman-teman kalau tahu petani-petani di sini jangan dianggap rendah. Mereka kotor-kotor tapi duitnya banyak. Nah, harusnya di Indonesia begitu, petani mesti lebih kaya karena dia yang menanam, dia yang menghasilkan, dia yang menjual. Nah, ya itulah ya, kalau di sini mereka menjual dengan harga yang sudah ada. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ya harganya dijual di toko di kota mahal, tapi di petaninya ditekan supaya harganya jualnya murah. Nah, kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Semua udah ada aturannya, sudah ada aturan mainnya. Berapa harga per kilonya dari petani, nanti sampai di pengelola berapa, sampai di supermarketnya berapa. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Mereka jadi sudah ada aturan mainnya di sini. Nggak bisa sembarangan kasih harga atau neken harga. Kalau yang punya duit neken harga, ditawar-tawar sampai hancur gitu ya, petaninya kasihan, dia yang capek-capek. Nah, itu seperti kayak gitu tuh, alat-alat beratnya banyak tuh, itu petani tuh, kelihatan nggak sih? Oh, udah lewat ya. Jadi mereka punya alat berat yang harganya nggak murah, ratusan. Bahkan kadang-kadang petani-petani itu punya kuda untuk mengawasin, untuk kadang-kadang kuda juga dipakai untuk menggarap. Jadi harga kuda di sini aja bisa 100.000 US dollar, itu kira-kira berapa? 140 juta ya, 140 juta 100.000 US dollar 1 miliar, berarti 1,4 miliar harga satu kuda. Nah, kalau bagian kayak Amis County, orang-orang Amis tuh dia nggak pakai peralatan berat, mereka lebih percaya pakai kuda. Tuh mereka punya kudanya lebih dari satu, itu kaya. Nah, kalau di sini petani modern, mereka udah pakai mobil untuk kayak gini, mereka untuk ngawasin perkebunannya, dan bukan cuma satu mobilnya. Nih kayak gini nih, ini ratusan hektar, dari ujung sana belum selesai perkebunannya. Ini mereka yang punya cuma satu orang gitu ya. Jadi perbedaannya begitu. Coba kalau di Indonesia petani-petaninya seperti kayak gini, negaranya pasti makmur. Tidak individual yang kaya, tapi petaninya juga diberi kemakmuran, dijual dengan harga yang pantas, dibeli dengan harga yang pantas. Nah, gitu ya teman-teman informasinya. Kenapa di Amerika ini petani-petani malah justru lebih kaya. Dan karena mereka lebih kerja lebih berat untuk memberi makan orang-orang seluruh California. Jadi petani-petani ini bukan main mereka. Selain punya tanah, mereka juga punya peralatan sendiri. Mereka juga punya pekerja yang banyak gitu. Ya teman-teman, moga-moga di Indonesia bisa jadi contoh cara-cara pertanian di sini gitu ya, supaya petani-petani di daerah di Indonesia juga tidak ketinggalan, tidak kasihan mereka kerja siang malam, tapi ada jembatan, kerja siang malam jalanan turun, jadi handphone ikut turun. Siang malam kerja tapi hasilnya sedikit, kasihan. Kadang-kadang petani di Indonesia kekurangan. Tuh luasnya berapa tuh, ratusan hektar itu yang punya satu orang. Tuh banyakan mereka rata-rata petani-petani di sini 100 hektar tuh paling kecil. Mungkin ada ya petani-petani kecil yang 50-40 hektar ya, tapi produksinya, tapi itu pun udah lumayan, punya uang itu berarti orangnya gitu tuh ya. Jadi kalau di Amerika nih menjadi petani nggak malu, karena justru ini dibawa sama truk-truk nih hasil pertaniannya nih. Ini nggak tahu apa, di tomat itu apa namanya, delima apa sih, pomegranate ya, di situ truk-truknya bawain. Jadi mereka juga kadang-kadang punya truk sendiri untuk bawain produksinya dijual gitu ya.
Itu aja info. Ini keadaan California, sekitarnya dan sekitarnya. Lagi mendung nih kayaknya daerah North. Maaf ya goyang-goyang karena nggak pakai itu pak tongsisnya mas ininya lupa. Jadi ini keadaan perjalanan ke arah North California. Nah ini tempat berhentinya orang-orang yang lagi traveling seperti kita kadang-kadang makan di situ, beli bensin di situ gitu. Oke, nah kita lanjutin lagi ya.